Miss minta semua di mute, jangan ada open voice dulu. Jangan ada yang open voice Jennifer, jangan di open nak voice-nya ya. Miss dari tadi udah mute, kamu buka terus supaya kondusif ini berisik. Oke. Jangan dibuka dulu voice-nya. Sekali lagi Miss ingatkan, jangan di-on-kan dulu voice-nya. Oke. Oke, murid-murid, suara Miss jelas, jawab di kolom chat. Suara Miss jelas? Jelas. Oke, bagus. Kita lanjut. Nah, pada hari apa kemarin kita bahas bahasa Indonesia? Hari Selasa ya. Kita sudah mempelajari materi mengenai review bahan untuk PTS 1. Nah, sekarang juga kita tetap review dan ini bisa keluar di UTS nanti murid-murid. Jadi Miss minta kalian simak baik-baik. Dan materi ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya pun kita sudah bahas. Apa materinya? Nah, kata tanya dan kalimat tanya. Sebelum Miss mulai, Miss mau tanya dulu. Kalian pernah bertanya tidak? Pasti pernah ya. Pasti semuanya pernah bertanya. Miss mau tanya dong sama kalian. Kalian bertanya itu untuk apa? Agar bisa mengetahui jawabannya. Oke, untuk mendapatkan jawaban, good. Ya, jadi kita bertanya untuk memperoleh sebuah jawaban. Nah, sekarang kita akan memahami pengertian dari kata tanya dan kalimat tanya. Oke. Nah, di sini ada. Miss minta Olivia Meta. Olivia Meta coba voice-nya di-on-kan dulu, nak. Oke, thank you. Olivia, boleh bantu Miss baca dulu pengertian kata tanya apa? Coba dibacakan. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan sebagainya. Oke, terima kasih Olivia sudah bantu Miss untuk membacakan pengertian kata tanya. Nah, di sini pengertian kata tanya adalah kata yang dipakai dalam, dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan sebagainya. Oke, nah Miss minta kolom chat digunakan untuk hal yang penting ya. Kalian kan murid-murid pintar. Oke, murid-murid pintar menggunakan kolom chat untuk hal yang penting. Saat Miss bertanya, lalu jawab di kolom chat. Oke, nggak usah chat yang nggak penting dulu. Oke, anak-anak pintar semuanya. Kita lanjut. Nah, di sini ada aspek informasi. Nah, murid-murid kemarin di buku cetak, kita ada membahas mengenai kata tanya. Kata tanya ada berapa? Kata tanya ada berapa? Jawab di kolom chat ya, murid-murid. Jawab di kolom chat. Oke, good. Rezo, Gilbert, Felin, Philip, Reselin, Sen, wow, wah, benar semua. Good. Devona, Aaron, Krisanti, Jaden, Helen. Wah, banyak kali. 6. Sekali ketik aja ya, 6 ya. Oke.
Good, bagus. Ada 6. Apa aja sih ke-6 kata tanya itu? Apa saja ke-6 kata tanya itu? Jawab di kolom chat ya murid-murid. Jawab di kolom chat, oke? Apa Miss, soalnya nggak kedengaran? Apa saja ke-6 kata tanya itu? Ayo. Bagaimana? Ya, Oke. diketik ya di kolom chat ya. Madeline, Davin, oke good. Felicia, Sherlyn, benar. Jens pakai yang pakai bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa, sudah benar. Candice, Evelyn, Evander, Gilbert lagi, Felicia, Mayrin, Joe Vincent, Krisanti. Iya benar murid-murid. Benar sekali, good. Ada 6 yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, agar kita lebih mudah untuk mengingatnya, kita bisa menyingkatnya murid-murid. Kita bisa singkat ke-6 kata tanya ini dengan Adhika Simba. Apa? Kita bisa singkat ke-6 kata tanya ini dengan Adhika Simba. A untuk apa, di untuk di mana, K untuk kapan, Si untuk siapa, M-nya kan Simba, M-nya untuk mengapa, dan bagaimana, yang terakhir ba. Jadi cara mudahnya untuk nanti misalnya keluar di ujian, bisa ingat, oh Misri kemarin bilang Adhika Simba, cara cepatnya. Oke. Nah, murid-murid, jadi di sini Miss buat judulnya aspek informasi karena saat kita ingin menemukan sebuah informasi, saat kita mau menggali sebuah informasi, menemukan informasi, kita dapat menggunakan ke-6 kata tanya ini. Oke. Kita lanjut. Halo. Halo, suaranya di-off-kan dulu ya, Nak. Nah, di sini kalau tadi kita sudah bahas kata tanya dan ke-6 kata tanya itu apa saja kita sudah bahas, sekarang kita masuk ke pengertian kalimat tanya. Miss mau dibacakan oleh teman kita bernama Helen Aurelia. Helen, coba on-kan voice-nya dulu. Miss minta bantuan Helen untuk membaca pengertian kalimat tanyanya. Ayo, Nak. Buka maskernya ya, sayang, supaya kedengaran jelas teman-temannya. Oke, thank you. Ayo dibaca, Nak. Teman-teman dengar tidak? Miss tidak dengar suara Helen. Iya, Helen. Oh, berarti Helen belum itu ya, join audio ya? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Helen di-mute lagi, nggak apa-apa ya. Miss minta bantuan teman yang lain aja. Oke. Oke. Miss mau minta bantuan Lius aja deh. Lius Da Vinci. Ayo, Nak. On-kan dulu voice-nya, dibaca ya. Miss minta bantuannya ya, Lius. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Oke, thank you Lius sudah bantu Miss buat baca. Di mute lagi ya. Nah, tadi Lius sudah bacakan pengertian dari kalimat tanya. Oke, sebentar. Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terdapat, ya, di dalam kalimat tanya itu sudah pasti ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya untuk orang lain.
yang dimana pertanyaan itu disampaikan untuk mendapatkan jawaban dari orang yang kita tanya tadi. Sama seperti di awal tadi. Tadi kan di awal misalnya, kalian pernah bertanya tidak? Pasti pernah. Gunanya untuk apa? Nah, tadi salah seorang teman kalian mengucapkan bahwa dia bertanya untuk mendapatkan jawaban. Benar sekali. Kita bertanya untuk mendapatkan sebuah jawaban. Tapi tahu nggak murid-murid? Tahu nggak murid-murid? Kalimat tanya juga digunakan untuk tidak memperoleh jawaban. Ada jenis kalimat tanya yang tidak perlu mendapatkan jawaban. Apa namanya? Ada yang tahu tidak? Kalimat tanya apa? Iya, Felicia, Miss dengar kok. Miss. Iya, tapi semua lagi Miss mute ya, supaya penjelasannya bisa didengar baik sama teman kalian. Nah, sebelum Miss kasih tahu apa kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban tadi, Miss kasih contoh kalimat tanya dulu. Oke, contoh kalimat tanya. Di sini yang pertama kalimat tanyanya coba dibacakan sama Evander. Evander kelas 5F. Coba bacakan dulu, nak, yang pertama. Ayo. Halo, Evander. Evander tidak aman ya? Mana Evandernya ini? Halo, Evander. Atau siapa yang mau bacakan? Raise hand. Oke, Wilson. Wilson bacakan pertanyaan yang pertama, nak. Ayo. Apa yang kamu kerjakan? Apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, Wilson, Miss mau tanya, di kalimat tanya yang pertama ini menggunakan kata tanya apa, Wilson? Kata tanya apa yang digunakan pada kalimat pertama? Jelas sekali ya, ada di depan. Apa itu kata tanya apa, teman-teman? Apa? Iya, kata tanya apa? Nah, di sini jawabannya, iya benar. Apa, Rezo, Enio, James, Michiko? Iya benar, apa? Nah, jawabannya di sini, saya sedang mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut kalimat tanya yang kedua. Contoh yang kedua, siapa mau baca? Raise hand. Wow. Felin Chow, ayo Felin Chow kelas 5E. Felin baca, nak. Kalimat tanya yang kedua. Halo, Felin. Halo, Felin. Felinnya mana nih? Tadi mau baca. Ini Felin. Halo. Oke, kita ganti orang aja ya. Kita ganti, mungkin koneksi Felin lagi terganggu. Ganti jadi Ederich. Ederich Susanto. Ederich, halo. Miss. Hai, coba dibacakan yang kalimat tanya kedua. Mengapa adik menangis? Kata tanya apa yang digunakan, Ederich? Mengapa? Nah, apa jawabannya di situ, nak? Karena ponselnya hilang. Oke, terima kasih, Ederich. Nah, perbedaannya adalah, perbedaan dari kalimat tanya yang pertama ini, dia menanyakan tindakan. Apa yang sedang kamu kerjakan? Dia menanyakan sesuatu tindakan. Maka jawabannya adalah tindakan. Murid-murid saya sedang mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Yang kedua menggunakan kata tanya mengapa. Kalau menggunakan kata tanya mengapa biasanya menanyakan alasan. Oke, kan di sini pertanyaannya, mengapa adik menangis? Murid-murid tadi Miss bilang anak-anak pintar hanya menggunakan kolom chat untuk hal penting. Ya, anak-anak pintar menggunakan kolom chat untuk hal yang penting.
Oke. Nah, Miss sambung, Miss lanjut yang kedua tadi menggunakan kata tanya mengapa. Maka jawabannya adalah alasan. Karena pensilnya hilang. Mengapa adik menangis? Karena pensilnya hilang. Oke, sampai sini paham murid-murid? Sampai sini paham? Paham. Oke, good. Nah, sekarang Paham. oke. Nah, sekarang oke, bagus. Bagus. Oke, kalau sudah paham sekarang kita lanjut ke yang tadi. Tadi kan Miss bilang ada kalimat tanya, ada jenis kalimat tanya yang tidak perlu mendapatkan jawaban. Jadi dia kalimat tanya jenis ini disampaikan hanya untuk memastikan suatu hal. Namanya apa? Sebentar ya. Nah, sini. Miss bacakan ya. Miss bacakan. Namun, terkadang kalimat tanya juga tidak mengharuskan sebuah jawaban. Karena hanya bersifat memastikan sesuatu hal yang disebut kalimat tanya retoris. Ingat murid-murid, kalimat tanya retoris. Oke, jadi kalimat tanya retoris ini merupakan jenis kalimat tanya yang tidak perlu mendapatkan sebuah jawaban, hanya bersifat memastikan sesuatu. Oke, nah di sini Miss ada buat contoh. Gimana sih contoh kalimat tanya retoris itu, Miss, yang nggak perlu dapat jawaban? Di sini Miss ada buat contohnya. Nah, yang pertama, Miss bacakan ya. Bagaimana bisa kamu mengabaikan ibumu sendiri? Nah, biasanya yang disampaikan saat pembicaraan sehari-hari, ya. Ini tidak perlu mendapatkan jawaban. Yang lawan tanyanya, orang lain yang ditanyakan kalimat tanya ini pun akan diam saja. Oke, yang kedua, apakah kamu tidak tahu betapa susahnya orang tuamu mencari uang untuk menyekolahkanmu? Apakah kamu tidak tahu betapa susahnya? Sebentar ya, aduh ini voice-nya jangan di-on-kan dulu, Nak. Voice-nya di-off-kan dulu. Nanti Miss kasih waktu untuk on-kan voice, oke? Apakah kamu tidak tahu betapa susahnya orang tuamu mencari uang untuk menyekolahkanmu? Nah, fungsi kalimat-kalimat tanya retoris ini bukan untuk mendapatkan jawaban. Si pemberi pertanyaan ini pun sebenarnya dia udah tahu jawaban yang benar itu apa, tapi dia hanya memastikan saja. Maka kalimat tanya ini disebut kalimat tanya retoris. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, di sini Miss ada buat sebuah informasi, ya, sebuah informasi. Kalian simak baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Miss mau minta bantuan satu murid untuk membacakan informasinya. Raise hand, ayo. Nih. Ada. Angga. Oke, ayo Angga. Angga bacakan teksnya sebentar, Miss bukakan teksnya. Nah, Angga voice-nya di-on. Oke, halo Angga. Halo, Miss. Oke, Angga bantu Miss baca informasinya ya. Baca yang jelas supaya teman-teman baca dengan jelas. Halo Angga, kemana sih Angga? Taman Impian Oke, Angga ulang. Ayo Angga.
Taman Impian Jaya Ancol, Kota Tua, Taman Mini, dan Kepulauan Seribu hingga tempat wisata di kota-kota terdekat seperti Bogor, Puncak, dan Tangerang Ya. merupakan tempat-tempat yang mengagumkan. Mengagumkan. Hal Ya. Hal ini dituntas di dalam buku Top 10 Plus Jakarta. Oke, thank you Angga sudah bantu baca. Nah, murid-murid, dari informasi berikut, aspek informasinya merupakan di mana. Mengapa? Ada yang tahu alasannya enggak? Mengapa informasi ini aspeknya di mana? Ada yang tahu tidak? Apa alasannya? Karena ada tempat-tempatnya. Nah, siapa tuh yang jawab? Namanya siapa? Informasinya tempat. Oke. Oke, jawabannya tadi benar. Beberapa teman kalian yang jawab sudah benar. Karena ada keterangan tempat. Di dalam teks ini, di dalam informasi ini, ada Taman Impian Jaya Ancol, Kota Tua, Taman Mini, Kepulauan Seribu, Bogor, Puncak, Tangerang. Nah, itu nama apa murid-murid? Nama apa? Nama apa? Ini untuk makan Impian Jaya Ancol. Iya, itu namanya nama apa? Alesa? Iya, iya benar. Iya, benar sekali. Nama tempat. Oke. Maka, apabila informasi ini memuat banyak sekali nama tempat, maka aspek informasi ini adalah di mana. Oke. Nah, murid-murid, Miss sudah jelaskan mengenai kata tanya dan kalimat tanya. Sekarang, Miss mau minta kalian coba jawab di kolom komentar, di kolom chat. Di kolom chat. Sebentar. Coba buatlah, Miss ulang sekali lagi ya. Di sini Miss baca loh. Di sini ada nama kalian. Yang chat nggak penting, Miss ini kasih tanda. Oke? Miss dari tadi minta tolong kolom chat digunakan untuk hal penting. Bukan yang lain-lain. Nama kalian di sini ada. Oke? Gunakan kolom chatnya untuk hal penting. Kalau masih ada, Miss keluarkan dari Zoom live-nya ya. Gunakan chatnya untuk hal penting. Miss ulang sekali lagi. Oke. Nah, Miss minta kalian coba buat satu kalimat tanya, jawab di kolom chat. Oke, jawab di kolom chat. Buat satu kalimat tanya menggunakan kata tanya apa? Menggunakan kata tanya apa? Zensli, jawaban pertama apa yang sedang kamu lakukan? Tapi ada kesalahannya, Jens. Setiap kalimat tanya itu di akhir kalimat tanya ada tanda baca apa, murid-murid? Ada tanda baca apa? Tanda tanya. Benar, harus ada tanda tanya dong. Ya, tadi udah benar kalimatnya. Tinggal tanda bacanya saja yang kurang. Kalau tidak ada tanda baca, tanda tanyanya sudah pasti salah. Apa kamu sudah belajar hari ini? Bagus, Ederich. Aurel. Wow. Jaden, good. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang lain dong, apa terus? Apa yang kamu lakukan saat ini? Apa yang kamu lakukan saat ini? Yang lain dong. Apa yang kita lakukan? Apa makanan favoritmu? Nah, apa yang kamu ingat tanda bacanya, tanda tanya. Apa yang kamu mimpikan? Apa hadiah yang kamu inginkan, Madeline? Oke, good. Apa minuman kesukaanmu, Moses? Dennis, kamu sedang ngapain loh? Mana kata tanya apanya? Dennis.
Tanda, Miss. Oke. Voice-nya di off kan ya. Oh, Dovi. Oke, Dovi. Karena nama Zoom kamu di sini yang Miss bacakan, Dovi. Ingat tanda bacanya ya, Dovi. Apa yang dikasih ayahmu? Kurang efektif kalimatnya. Apa yang dikasih ayahmu? Apa yang diberikan oleh ayahmu? Nah. Apa warna kesukaanmu, Good, Jennifer? Valerie. Tanda bacanya di bawah. Apa yang kamu makan? Apa yang kamu beli di supermarket? Bagus, Alessia. Madeline lagi, Moses lagi, Sen. Apakah kamu sudah membuat PR-mu? Ya. Evander, apa yang membuatmu sedih? Evander, ingat tanda baca. Oke. Miss, tadi di chat ada yang bilang, apa kamu sudah punya pacar? Miss, tadi di chat ada yang bilang anjing, Miss. Gunakan kolom chat untuk hal penting. Miss sudah bilang tadi, apa tidak jelas? Suara Miss tidak jelas ya? Suara Miss kurang jelas apa bagaimana? Miss sudah ulang kali, Miss bilang, jangan chat yang tidak penting. Oke. Jaden yang bilang itu, Miss. Rata-rata sudah benar. Rata-rata sudah benar. Sekarang Miss mau kalian buat kalimat tanya menggunakan kata tanya bagaimana. Ayo, bagaimana. Bagaimana itu biasanya digunakan untuk kalimat tanya yang menanyakan cara. Oke. Coba. Bagaimana cara membuat kue Good? Felin Chow, kelas 5E, bagus. Mayrin, waduh. Langsung tenggelam chatnya. Miss nggak bisa baca. Bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Bagus. Bagaimana keadaanmu di sana? Bagaimana cara membuat PR itu? Jennifer, good. Bagaimana kabar keluargamu di Jakarta? Di Jakarta itu dipisah apa digabung di sama Jakartanya? Di Jakarta, dipisah apa digabung penulisannya? Dipisah ya? Dipisah. Good, dipisah. Oke, bukan digabung ya, ada spasi ya. Bagaimana cara belajar Mandarin? Nah, tanda tanyanya lupa, Justin. Tanda tanyanya. James juga lupa. Aduh, kasihan kata tanyanya dilupakan terus nih. Kasihan banget. Bagaimana cara belajar mata? Nah, lupa lagi. Kata tanyanya dilupakan lagi. Nah, ini lagi Darren. Bagaimana cara menggosok gigi yang benar? Good, Felicia. Bagaimana kamu bisa naik ke atap? Oke. Bagaimana cara membuat pesta yang sangat meraih? Meraih apa meriah? Nah, typo dia si Christopher. Bagaimana cara mendaki gunung? Ya, Christopher udah benar deh. Oke. Bagaimana cara menggosok gigi? Tadi udah. Bagaimana kita bisa menjadi juara 1? Rezo lupa tanda tanya, nak. Oke, bagus. Nah, semua kalimat tanya yang kalian jawab ini benar. Tujuannya dari kalimat tanya yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah untuk mendapatkan jawaban cara, ya kan? Dari tadi kalian bagaimana cara menggosok gigi yang benar, bagaimana agar mendapatkan juara 1, bagaimana agar mendapatkan apa tadi? Keberhasilan. Nah, itu semua cara. Oke, kita ganti kata tanyanya. Bagaimana cara memotong bawang? Justin lupa lagi tanda tanya, Justin. Sekarang kita menggunakan kata tanya di mana. Oke, di mana. Kata tanya di mana kita gunakan untuk menanyakan lokasi, menanyakan tempat. Di mana kamu sekarang? Bagus, Salsabila. Di mana kamu berada? Oke, Dovi. Valerie, Felisa, oke, benar semua. Di mana letak pasar tersebut? Good. Di mana pesta itu akan diadakan? Di mana restoran terenak? Restoran terenak. Kurang efektif kalimat tanyanya.
Di mana restoran yang menyediakan makanan-makanan yang enak? Nah, itu lebih bagus. Di mana HP aku? Kata tanyanya dilupakan lagi. Tapi benar, oke? Kalimat tanyanya benar. Di mana buku matamu? Bagaimana cara membuat kue? Bagaimananya udah lewat, nah. Sekarang di mana? Di mana pen saya? Di mana kau naik sepeda? Di mana kau naik sepeda? Di mana jalan sekolah cinta budaya? Bagus. Di mana pertandingan sepak bola itu akan diadakan? Bagus, Denis. Di manakah kamu tinggal? Waduh, rame nih chatnya. Tenggelam. Miss bacanya nih matanya kelilipan. Di mana alamat rumahmu? Di mana rumah nenekmu? Oke, bagus. Semua jawabannya sudah benar. Oke, bagus murid-murid. Nah, sekarang Miss mau coba murid-murid yang belum memahami pembahasan Miss tadi, ada yang mau bertanya? Ada yang belum memahami mengenai pembahasan hari ini? Ada, Miss. Sudah paham? Ada, Miss. Paham, Miss. Paham? Oke. Paham, Miss. Paham. Oke, good kalau paham. Nah, pembahasan kita hari ini juga mudah. Hanya kata tanya dan kalimat tanya, tapi jangan sepele. Ingat seperti tadi. Kalimat tanya itu harus ada kata tanyanya. Jadi apabila ada tugas, kalian disuruh membuat kalimat tanya, karena saking semangat atau sepele atau bagaimana, sampai si kata tanyanya dilupakan. Terhitung salah. Oke, jadi harus kalian ingat kata tanya. Paham murid-murid? Paham, Miss. Oke. Paham, Miss. Oke, bagus. Berarti tidak ada yang mau bertanya? Semua paham? Tidak, Miss. Oke. Nah, mana tahu nih, mana tahu setelah Zoom-nya selesai Tidak baru ingat. ada. Oke, mana Tidak tahu. ada, Miss. Ya, setelah Zoom-nya selesai baru keingat. Aduh, aku lupa tanya sama Miss Ri. Ternyata aku lupa yang ini. Nah, kalian bisa tanya di chat di Telegram. Oke, bisa tanya sama Miss Ri atau sama guru bahasa Indonesia kalian. Oke, murid-murid paham? Paham, Miss. Nah, Miss minta. Miss. Paham. Oke, bagus. Paham. Oke. Paham, Miss. Nah, murid-murid, waktu kita sudah mau habis. Miss mau mengingatkan tugas. Masih ada beberapa yang bolong-bolong. Semua tugas dicek kembali, mana tahu kalian sudah selesai mengerjakan tapi lupa kirim. Ya, dan itu biasanya ada reminder. Biasanya wali kelas kirim reminder tugas yang belum kalian kumpulkan, itu cek lagi kamu sudah kumpul apa belum. Oke, agar nilainya lengkap. Kan tidak ada yang mau nilainya bolong-bolong, harus lengkap. Dan untuk ujian minggu depan, Miss harap kalian jawab dengan teliti. Jawab dengan teliti, tulis dengan rapi, kurangi penggunaan tip X murid-murid. Rapi dan bersih. Bisa? Bisa, Miss. Oke. Bisa, Miss. Oke, tulisannya yang rapi ya. Iya. Oke, murid-murid, semangat untuk ujian minggu depan. Jaga kesehatan kalian, banyak minum air putih, makan buah, jangan Tulis apa, Miss, tadi? makan. Miss bilang. Bagaimana? Tulis apa, Miss, tadi Miss bilang? Tulis apa? Tulis untuk ujian minggu depan, UTS minggu depan kan tulis jawaban. Nah, Miss minta tulis jawabannya itu teliti, yang rapi. Salah, tulis jawabannya ya. Oh. Benar. Oke.
Jaga kesehatan, banyak minum air putih, jangan terlambat makan, jangan main game terus ya. Kurangi game. Kurangi gamenya. Oke. Ya, Miss. Oke, untuk Miss ulang sekali lagi, untuk materi atau topik yang belum kalian pahami boleh chat Miss atau chat guru bahasa Indonesia kalian masing-masing. Paham ya anak-anak? Paham. Paham. Oke, jaga kesehatan semuanya. Semangat belajar ya. Paham. Oke, Miss akhiri videonya ya murid-murid. Tinggal beberapa detik lagi. Oke, Iya, bye-bye. Bye, Miss. Bye, Miss. See you. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye-bye.